Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik kasus Subang terungkap, Yosef kepergok menyembunyikan pelaku selama ini, benarkah? Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Detik-detik kasus Subang terungkap, banyaknya hal-hal yang mengejutkan semenjak peristiwa di Subang ini bergulir. Termasuk juga saksi Yosef dan juga Danu mengatakan, bahwa sejak pertama kali sudah mengetahui pelaku dari peristiwa ibu dan anak Subang ini, dan dituduh berkomplot atau bersekongkol yang diungkapkan oleh seorang saksi. Baru-baru saja pihak kepolisian telah mengklaim, bahwa sudah mengantongi sebagian informasi dari sketsa wajah pelaku peristiwa ibu dan anak di Subang, yang sebelumnya diungkap ke publik. Terdapat beberapa poin yang penting terutama tentang sketsa dari wajah pelaku peristiwa ibu dan anak di Subang tersebut. Dalam wawancara antara kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat dengan tim Desjabar.com beberapa waktu yang lalu, adanya pertanyaan tentang perkataan dari saksi Yosef, jika dirinya telah mengetahui sosok dari dibalik foto sketsa pelaku peristiwa ibu dan anak di Subang ini, yang telah dirilis oleh pihak kepolisian. Kabar yang tengah beredar bahwa saksi Yosef yang juga saksi, tahu siapa orang dengan ciri-ciri yang ada pada sketsa terduga pelaku peristiwa di Subang ini. Kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat mengakui, bahwa dirinya memiliki keyakinan jika orang yang ada dalam sketsa wajah tersebut, telah mengarah kepada salah seorang saksi yang telah diperiksa dalam peristiwa di Subang tersebut. Menurut Rohman Hidayat, Yosef tidak mau menyebutkan siapa orang yang ada di sketsa terduga pelaku peristiwa di Subang tersebut, karena takut mendahului pihak kepolisian. Takut menjadi salah, atau mendahului pihak kepolisian, tegas kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat. Rohman Hidayat menjelaskan, sebagai kuasa hukum dari saksi Yosef, ia beserta kliennya tersebut masih menahan diri untuk tidak menyebutkan nama dari siapapun yang terkait dengan sketsa terduga pelaku peristiwa di Subang itu. Dikutip dari kanal YouTube Wahyu Seno dan dilansir Garuda Update berjudul, "Mengejutkan." Danu mengakui Pak Yosef dan Ibu Mimin terlibat tayang tanggal 26 Maret tahun 2022. Danu mengatakan, bahwa pelaku dari peristiwa ibu dan anak di Subang ini tidak lain adalah orang yang paling dekat dengan keluarga korban. Hal itu yang disampaikan melalui keterangan dari saksi Danu kepada pihak tim penyidik dari kepolisian saat diperiksa. Pernyataan Danu ini pun cukup mengejutkan berbagai pihak, karena kemungkinan besar bahwa saksi Danu ini banyak mengetahui perkara peristiwa di Subang ini. Ketika diperiksa tidak jauh duduknya dengan saksi Danu dan disitulah Yoris Raja Amarullah beserta istrinya mendengar bahwa saksi Danu mengatakan kepada penyidik yang memeriksanya, jelas Wahyu Seno menjelaskan. Namun yang anehnya lagi, ketika saksi Danu di BAP dan dimintai untuk melakukan tanda tangan atas pernyataan tersebut, Danu menolaknya untuk menandatanganinya. Pernyataan yang mengungkapkan siapa yang dicurigai pada kasus Subang, langsung disebutkan oleh PH dari Yosef Hidayah saat menjalani BAP pemeriksaan Yoris dan istrinya oleh tim penyidik kepolisian, kata YouTuber Wahyu Eno dalam kanal YouTube-nya. Hal itu pun diungkapkan ketika Yoris berpindah pengacara atau saat Yoeya bergabung bersama Pak Yosef. Namun kita semua belum mempercayai hal itu atau belum mempercayai apa yang dikatakan Yoris. Tutur Wahyu Eno, pernyataan dari saksi Ramdanu ini memang sudah sangat lama dan waktu itu sudah diberitakan oleh media, bahwa pernyataan ini diucapkan langsung oleh PH dari Pak Yosef Hidayah saat itu, kata Wahyu Seno, menjelaskan. Sementara itu, dikutip Desjabar.com dari kanal YouTube Anjas di Thailand, update terbaru kasus Subang, antara Danu dan Yosef, pada tanggal 13 April tahun 2022, ada pernyataan saksi yang mengungkapkan, bahwa adanya berkomplot atau persekongkolan antara Yosef dan juga Danu tepat sehari setelah peristiwa Subang Amel dan Tuti terjadi. Hal ini dikatakan oleh seorang saksi bernama Ibu Lilis, jika Yosef menyuruh Danu untuk mendatangi TKP pada pagi hari di tanggal 18 Agustus tahun 2021 sebelum polisi tiba. Kan hari Rabu kan pembunuhannya itu? Waktu itu kan Danu itu ditelepon sama Yosef buat datang ke tempat TKP sama Yosef esoknya, ungkap saksi yang bernama Ibu Lilis. Oke, jadi Yosef menelpon Danu di hari pembunuhan Amel dan Tuti, untuk datang ke TKP di esok harinya.
Kurang lebih seperti itu menurut pernyataan saksi Ibu Lilis ini, kata Anjas. Namun, Yosef dengan segera memberikan sanggahan terkait pernyataan saksi yang menyebutkan jika dirinya menelpon Danu. Tidak sama sekali, bohong. Itu dia berbuat bohong, sangat bohong besar itu, dusta, tegas Yosef. Baik pernyataan dari saksi dan juga dari Yosef keduanya sama-sama menegaskan masing-masing argumen dan terlihat yakin atas ucapan yang mereka katakan. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.